Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Boleh lebih keras, shalom. Ya, ini udah bulan muda ya. Harusnya semangatnya juga luar biasa. Haleluya. Boleh ditampilkan PowerPoint saya. Hari ini kita masih dalam seri 2025 Tuailah Sekarang, dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada kita semua bahwa menuai itu tidak bisa dilepaskan dari menabur. Itu sebabnya kita masih ada dalam seri benih-benih di dalam Alkitab, dan ini akan menjadi seri yang keempat setelah kita mendengarkan benih-benih dalam perumpamaan Yesus dengan subjudul benih-benih yang paling unggul. Lalu kemudian kita sudah juga mendengar benih-benih dalam kisah Abraham. Itulah benih-benih dari hal yang paling berharga dalam hidup. Berikutnya minggu yang lalu kita sudah mendengar benih-benih dalam hidup dan pelayanan Nabi Elia. Dan kita juga sudah mendengar subjudulnya benih-benih yang menaklukkan kemustahilan. Hari ini saya akan membawa kita kepada kitab Amsal. Kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul benih-benih dalam kitab Amsal. Benih-benih ini akan saya sampaikan selama beberapa minggu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal itu dikenal sebagai kitab hikmat, kitab pengajaran hikmat, kitab yang mengajarkan kebijaksanaan. Itu sebabnya benih-benih yang hari ini akan saya sampaikan adalah benih yang menghasilkan tuaian kebijaksanaan dalam hidup. Itu sebabnya judul khusus hari ini benih-benih untuk hidup yang bijaksana. Katakan sama-sama, benih-benih untuk hidup yang bijaksana. Seberapa banyak di antara kita yang mau jadi bijaksana? Angkat tangan. Ya. Ternyata jadi bijaksana itu tidak selalu beriringan dengan umur, usia. Seharusnya makin tambah usia, makin bijaksana. Tapi ada orang ya, makin tambah usianya bukannya makin bijaksana, justru bijak sini, ya kan? Bijak sono gitu, tapi bukan bijaksana. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana. Bahkan pemazmur berkata, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup bijaksana itu penting. Dan hari ini saya sampaikan satu benih saja ya, sebab kita banyak acara hari ini, ada perjamuan kudus, dan saya juga akan mendoakan pemimpin-pemimpin, leader-leader yang melayani di tahun 2025 ini. Dan judul firman Tuhan hari ini benih untuk hidup yang bijaksana, dan benih itu adalah benih takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Kita akan membaca ayat yang paling terkenal dari kitab Amsal. Kira-kira kalau kitab Amsal, saya bilang Amsal, ayat yang Bapak Ibu ingat itu apa? Amsal 1 ayat 7, apa bunyinya? Tetapi iya, bahkan ayat ini anak kecil pun hafal. Ya, mari kita berdiri bersama, kita baca satu ayat dulu. Amsal 1 ayat yang ke-7. Kita baca dengan kompak dan keras. 3 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi kita baca. 3 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Mengapa saya memasukkan takut akan Tuhan ini sebagai salah satu benih yang mendatangkan kebijaksanaan di dalam hidup? Perhatikan kata permulaan di dalam ayat yang ke-7. Di awal seri benih-benih dalam Alkitab, saya menyampaikan ada 3 hukum universal tentang keberadaan
segala sesuatu yang ada di dunia. Dan hukum pertama bahwa segala sesuatu itu dimulai beradanya dengan adanya benih. Segala sesuatu ada di dunia ini karena ada benih. Dan ayat ini berkata, permulaan awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Maka takut akan Tuhan harus menjadi benih dari orang-orang yang hendak berpengetahuan. Takut akan Tuhan harus menjadi sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang percaya yang hendak menjadi bijaksana di dalam kehidupannya. Itu sebabnya hal yang pertama yang saya sampaikan hari ini, menabur takut akan Tuhan menuai pengetahuan. Pengetahuan seperti apa yang tersedia bagi orang yang hidupnya takut akan Tuhan? Dalam bahasa Ibrani, pengetahuan itu disebut sebagai da'at. Katakan da'at. Dalam pemikiran orang Yahudi, da'at itu bukan sekedar pengetahuan yang sifatnya akademis atau akaliah. Memang da'at yang pertama-tama berhubungan dengan pengetahuan yang sifatnya akaliah. Ketika orang mendapatkan pengetahuan seperti ini, maka pengetahuan itu akan membuat dia menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang bijaksana secara intelektual. Tetapi da'at itu juga berhubungan dengan pengetahuan rohania yang membawa orang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara rohani. Ada orang-orang yang cerdas intelektualnya tapi tidak cerdas rohaninya. IQ-nya tinggi tapi SQ-nya rendah. Ada berkat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan berkat yang pertama adalah pengetahuan. Dan pengetahuan ini adalah pengetahuan yang sifatnya pertama tadi, sifatnya akaliah. Ya. Pengetahuan seperti apa yang disediakan oleh bagi orang-orang yang takut akan Tuhan? Kita akan membaca ayat-ayat sebelumnya dari Amsal 1 ayat yang ke-7, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama, ya, ada 6 ayat, kita baca semuanya. 3 ya. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan mendamah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ayat 6, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa yang dimaksud oleh Raja Salomo di dalam ayat 7? Semua pengetahuan dalam daftar ayat 2 sampai ayat yang ke-6 akan kamu miliki, dan benihnya itu adalah takut akan Tuhan. Apa yang disebut di ayat 2 sampai ayat yang ke-6, Raja Salomo meringkasnya dengan satu kata yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pengetahuan, atau dalam bahasa Ibraninya da'at. Tapi sesungguhnya da'at itu sendiri punya pengertian yang luas. Dan semua yang disebutkan sekali lagi di daftar ayat 2 sampai ayat 6 akan diberikan, akan disediakan bagi orang-orang yang mau hidup di dalam takut akan Tuhan.
Daat yang pertama itu dari ayat yang kedua tadi, hikmat. Orang yang takut akan Tuhan akan menerima hikmat di dalam hidupnya. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, maupun situasi di sekitarnya, sehingga dia bisa melakukan analisis yang baik untuk memutuskan apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi barang, untuk menghadapi orang, dan untuk menghadapi situasi yang tidak beres. Itulah hikmat. Pernahkah Bapak Ibu berhadapan dengan hal-hal yang tidak beres di dalam kehidupan saudara? Situasi pernikahan tidak beres, istri ngambek, ini nggak beres. Maka menghadapinya perlu hikmat. Bapak-bapak supaya rumah tangga rukun, jangan istri merepet terus. Bapak-bapak perlu hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itu datang dari takut akan Tuhan. Ibu-ibu, supaya suami kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak benar di dalam hidupnya, ibu-ibu butuh hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itu akan diperoleh ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Ada orang tua yang bergumul dengan anak-anak yang nakal, ini situasi yang tidak beres, ini orang yang gak beres. Di dalam itu kita perlu hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itu hanya diberikan bagi orang-orang yang mau takut akan Tuhan. Saya pernah cerita, ini saluran air lantai 1 mampet. Perlu hikmat dari Tuhan. Gimana ngatasinya? Coba pakai apa itu? Kristal apa itu? Nah, soda api nggak mempan. Ya, pakai ini, pakai itu nggak mempan. Saya berdoa Tuhan kasih hikmat, dan akhirnya Tuhan kasih hikmat sehingga itu bisa diselesaikan. Banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini, baik besar maupun kecil, itu bisa diselesaikan kalau kita punya hikmat. Barang yang gak beres itu bisa menjadi beres kalau kita punya hikmat. Orang yang tidak beres kita bisa menghadapinya ketika kita punya hikmat. Situasi yang tidak benar sering sekali kita salahkan. Seharusnya tidak begitu. Yang kita lakukan adalah menghadapinya dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan hikmat itu akan kita peroleh kalau kita takut akan Tuhan. Jadi hikmat ini akan sangat berguna dalam kehidupan kita. Usaha dan pekerjaan Bapak Ibu nggak maju-maju. Aduh, apa yang salah? Butuh hikmat. Gimana supaya usaha saya maju? Kenapa ekonomi kami begini-begini terus? Padahal kami rajin gereja, kami rajin komsel. Persoalannya mungkin bukan di kerajinan beribadah. Persoalannya mungkin bukan di kesetiaan kita, tetapi kita kurang hikmat. Maka kita perlu meminta hikmat daripada Tuhan, dan hikmat itu akan diberikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi banyak hal dan persoalan di dalam kehidupan kita ini bisa diselesaikan kalau kita memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Sebab hikmat itu juga akan memberikan kita keterampilan. Hikmat itu juga akan memberikan kita skill dan keahlian. Sehingga apa yang kita tadinya kita pikir tidak bisa kita atasi, kita bisa mengatasinya. Bapak Ibu tahu kami tinggal di lantai 3. Dan setiap kali ada yang datang ngebel, tenot, mesti turun ke lantai 1. Kalau 20 orang bertamu satu hari, 20 kali turun naik lantai 3, lantai 1. Capek juga, ya olahraga juga iya memang, tapi capek. Tapi untuk mengatasi persoalan seperti itu butuh hikmat. Ingat ada benang nilon, ya kan? Ada dompet-dompet, udah tinot katanya, ikat benangnya, turunkan ke bawah.
ambil sendiri, buka kunci, kunci lagi, naik ke atas. Ya, jadi jemaat-jemaat kalau datang tengnong, tiba-tiba turun dompet, buka aja dompetnya, kunci di dalam, buka sendiri ya. Ya, iya. Kalau tenot yang dibukain itu biasanya, yang kami turun itu biasanya paket, ya. Sebab nggak mungkin kita kasih kunci sama kurir paket, atau orang-orang yang tidak biasa, belum tahu sistem di sini. Tapi kalau udah biasa, Angel, ya, Christine, Maria, kalau di sini tenot udah jebret, tiba-tiba turun dompet, udah ada kunci di situ. Itu juga adalah hikmat. Sampai Bapak Pendeta Bepurba waktu datang, oh luar biasa hikmat yang Tuhan kasih sama kaliannya. Kalau enggak turun naik Bapak Ibu, lantai 3, lantai 1, lantai 3, lantai 1. Kadang-kadang baru kita naik udah tenot lagi, ada lagi datang orang. Ya. Pernah sampai 4 kali turun naik, berturut-turut. Baru naik udah tengnong lagi, baru naik tengnong lagi. Aduh, habis juga napas itu. Ada situasi yang tidak beres, dibutuhkan hikmat. Dan sekali lagi hikmat yang merupakan wujud dari pengetahuan yang sifatnya akalia akan Tuhan berikan ketika kita memintanya kepada Tuhan. Tapi ada syarat yang penting yang harus kita miliki, takut akan Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang pertama dikatakan, siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya daripada Allah yang akan memberikannya tanpa membangkit-bangkitkan. Ya, itu pengetahuan yang pertama yang Tuhan akan berikan bagi orang yang takut akan Dia. Yang kedua, ayat ini menyebutnya sebagai didikan. Perhatikan yang merah yang di depan ini. Didikan dalam bahasa Inggris disebut sebagai instruction atau instruksi. Jadi didikan yang dimaksud di sini adalah petunjuk, ya, didikan ataupun teguran. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan menerima petunjuk daripada Tuhan tentang apa yang harus dilakukannya. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan juga akan menerima teguran daripada Tuhan, akan menerima didikan daripada Tuhan. Dia akan dibuat mengerti apa salahnya. Ada orang udah salah tapi tidak mengerti dia salah, dan terus berjalan di dalam kesalahan. Tapi tentu saja orang-orang yang mengasihi Tuhan, Allah tidak akan membiarkan dia terus-menerus hidup di dalam kesalahan dan berjalan di dalam kesalahan. Apalagi kalau sempat ternyata kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukan atau menempuh langkah yang salah. Kesalahan tidak selalu berarti dosa. Ya, saudara potong bawang lalu kemudian jarinya kena iris, itu kesalahan. Bukan dosa. Kadang-kadang kita bukan lakukan dosa, melakukan kesalahan. Kita melangkah dengan salah. Kita kelola usaha kita dengan salah. Kita kelola jualan kita dengan salah. Kita kelola keuangan kita dengan salah. Akhirnya bukannya beruntung, justru nombok. Akhirnya ngutang. Ada yang salah di sana. Disinilah dibutuhkan teguran. Disinilah dibutuhkan didikan, disinilah dibutuhkan petunjuk dan pengetahuan semacam ini akan Allah berikan ketika kita minta sama Tuhan. Tuhan, kenapa usahaku kok banyak yang beli tapi kok aku nombok, apa yang salah? Kasih orang untuk tegur saya, kasih orang ajarin saya, kasih orang untuk didik saya. Dan Tuhan akan memberikannya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan didikan semacam ini akan membawa kita untuk mampu hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kadang-kadang hidup jujur itu sulit, apalagi kalau kita ada di lingkungan kerja yang orang sebut sebagai lingkungan setan, gitu, lingkaran setan. Kalau nggak ikut curang, entar disingkirkan gitu, atau justru ya dijegal. Tapi kalau ikutan curang ya nggak enak hati sama Tuhan, kan begitu. Nah, di sini dibutuhkan didikan, ajaran, teguran, dan hikmat untuk menghadapi persoalan-persoalan yang demikian.
Dan pengetahuan berikutnya yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang takut akan Dia, ayat yang kedua menyebutnya sebagai pengertian. Apa? Pengertian. Bahasa Inggrisnya understanding. Understand kata guru, ten katanya. Mengerti? Coba kalau saya khotbah saudara ngerti enggak? Kalau enggak ngerti, saya yakin yang salah bukan saya. Karena saya tahu Tuhan kasih saya karunia mengajar. Orang karunia mengajar biasanya kalau dia ngajar orang ngerti. Ada memang yang ngajar orang nggak ngerti. Karena memang bukan karunia mengajar. Tapi saya mengerti persis, kemarin anak muda bahas soal jati diri. Jati diri itu adalah pemahaman tentang potensi yang Allah berikan kepada diri kita sendiri. Saya tahu Allah memberikan kepada saya potensi untuk mengajar. Dan saya mengerti dan sering mendapat testimoni bahwa orang-orang yang saya ajar mengerti, suka dengan apa yang saya ajarkan. Maka ketika saya mengajar, orang nggak ngerti, saya yakin masalahnya bukan di saya. Masalahnya sering sekali memang pengertian kita itu diselubungi. Ada selubung yang membuat kita tidak mengerti. Kalau bahasa gaulnya lola, loading lambat. Ada yang merasa lola di sini? Kecuali namanya Lola lain lah ya. Otaknya susah nyambung. Ini sebenarnya masalah jasmani loh. Tools di dalam tubuh kita yang namanya otak tidak berfungsi dengan baik. Sehingga kita tidak understand, kita tidak mengerti apa yang orang utarakan, apa yang sedang kita baca. Oke, mungkin kalau ngomong nyambung, tapi sering orang Kristen itu nggak nyambung waktu baca Alkitab. Memang saya tahu ada bagian-bagian yang sulit, dan untuk itu dibutuhkan orang-orang yang belajar untuk kemudian memberikan penerangan. Ya, saya nggak bilang semua bagian Alkitab itu mudah dimengerti, tapi ada orang sekalipun itu mudah dimengerti, dia nggak ngerti. Kenapa? Karena ada selubung yang menutupi pikirannya. Dan Alkitab berkata selubung itu harus diangkat. Ketika hati orang berbalik kepada Allah, maka selubung itu akan diangkat daripadanya. Yuk, mari kita buka Alkitab, surat Korintus. Perhatikan ini baik-baik. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. Saya bacakan buat kita. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Marga boleh si tumpul, tapi pikiran tidak boleh tumpul. Pikiran mereka telah menjadi tumpul. Enggak ada lagi ide, sulit untuk mengerti. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena memang hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat yang ke-15. Bahkan sampai pada hari ini, sampai pada surat Korintus ini ditulis. Setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, tetapi ketika orang menjadi takut akan Allah, ketika takut akan Tuhan itu ada di dalam hati orang itu, kalimat berikutnya berkata apa? Maka selubung itu diambil daripadanya, sehingga kemudian dia bisa mengerti. Jadi anak-anak muda, kalau di sekolah susah mengerti, enggak perlu berdoa. Tuhan, ada yang masalah ini dengan korslet ini di sini gitu ya. Loading lambat. Tuhan, aku butuh pengertian. Supaya waktu guru menerangkan, aku ngerti. Banyak orang gak suka pelajaran. Karena
tidak mengerti. Biasanya pelajaran yang orang gak suka, fisika. Padahal aku dulu guru fisika pula itu. Terus apa lagi? Kimia. Apa lagi? Bahasa Inggris. Itu. Semua. Apalagi kalau semua. Bahkan penjas pun gak ngerti. Ini salahnya bukan di guru. Mungkin kalau 1-2 kita gak ngerti, oke guru yang salah, bisa jadi. Memang gak karunia ngajar. Tapi penjas pun dia gak ngerti. Ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang korslet. Ya, perlu panggil Pak Saragi untuk bagusin yang korslet. Ada yang korslet, perlu perbaikan. Selubung itu perlu diangkat. Dan syarat selubung itu diangkat, ayat ini berkata apa? Hati orang harus berbalik kepada Tuhan. Dalam bahasa lain, kita harus jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nanti kita akan sampai ke situ. Apa sih takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan ngeri, ya, seperti disiksa lalu takut, ngeri, enggak. Ya. Tapi kita fokus dulu kepada pengetahuan yang merupakan tuaian dari orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadi sudah ada 3 yang kita dengarkan. Yang pertama hikmat, yang kedua didikan, dan yang ketiga pengertian. Sekarang kita masuk ayat yang keempat. Dan ini juga menjadi pengetahuan yang keempat yang Tuhan berikan. Dan ayat 4 menyebutnya sebagai kecerdasan. Jadi kalau merasa IQ-nya jongkok, harus berdoa sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan. Siapa yang merasa IQ-nya gak jongkok, angkat tangan. Ada yang merasa IQ-nya gak jongkok? Biasanya gak ada yang merasa, tapi mengalamin. Ya. Perlu hidup takut akan Tuhan. Adakah contoh orang yang hidup takut akan Tuhan, lalu Tuhan kasih dia kepintaran, lalu Tuhan kasih dia kecerdasan? Ada. Ingatlah kepada Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Mereka ada di dalam pembuangan. Mereka diangkat oleh Tuhan, dididik dalam berbagai pengetahuan, hikmat dan bijaksana. Tapi persyaratannya salah satunya mereka harus makan sehidangan dengan raja. Dan hidangan yang dihidangkan kepada Raja Babel biasanya sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala-berhala. Lagi pula banyak makanan-makanan yang haram yang secara Yahudi, karena dia adalah orang Yahudi, tidak boleh dia makan. Itu adalah makanan-makanan yang haram. Itu sebabnya Daniel dan teman-temannya di dalam takut akan Tuhan, mereka berkata kepada penjenang, mereka berkata kepada koki istana, sudahlah kasih kami sayur-sayuran saja, kami tidak boleh makan seperti itu karena kami takut akan Tuhan. Tapi penjenang itu berkata, koki istana berkata, nanti kalau aku tidak kasih kamu makanan yang bergizi ini, padahal itu sudah standar istana, lalu kamu hanya makan sayur-sayuran dan makanan-makanan sederhana, nanti kamu kelihatan kurus, aku yang kena marah. Tapi Daniel dan teman-temannya berkata, begini saja, chef, kalau istilah sekarang chef ya, begini saja chef, adakan tes selama 10 hari. Biar teman-teman kami yang lain itu makan makanan istana, makan makanan raja. Kami berikan saja air untuk diminum, air bening. Dan berikanlah kepada kami sayur untuk dimakan. Dan setelah 10 hari, ayo timbang. Kalau memang kami ternyata lebih kurus, lakukanlah sesuka hatimu. Tapi ternyata ketika ditimbang, ketika dilihat perawakannya, ternyata mereka lebih berkualitas, lebih gemuk, lebih berisi daripada orang-orang yang makan makanan sehidangan dengan raja. Bahkan ayat berikutnya berkata, dalam berbagai-bagai persoalan yang membutuhkan pertimbangan dan pengertian, didapatilah bahwa Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego 10 kali lebih
cerdas. Yuk coba lihat ayat itu. Jelas kok dibilang 10 kali lebih cerdas. Daniel pasal yang pertama. Ayat yang ke-20. Daniel 1 ayat 20. Kita baca ya sama-sama, 3 ya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bahkan orang-orang yang sudah kemampuannya itu di-upgrade dengan sihir, di-upgrade dengan ilmu gelap, di-upgrade oleh kuasa-kuasa gelap, mereka tidak bisa menandingi kecerdasan Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. 10 kali lebih cerdas. Bahkan dari orang-orang yang disebut hari ini sebagai orang pintar, Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego lebih pintar. Jadi anak-anakku yang sekolah, kuliah, kalau sering nasakom, nasib 1 koma, nah itu ada yang salah. Mungkin kau kurang takut akan Tuhan. Kalau raportnya kebakaran terus, oke, sekarang jaranglah raport kebakaran, banyak nilai belas kasihan. Tapi apa? Standar apa itu namanya? KKM, kriteria ketuntasan minimal 70. Wah, 75 ya, oh, udah naik ya. 75, nilainya 75. Jarang nilai 90, 95, 100. Perlu hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, Tuhan akan kasih kecerdasan. Tapi setelah Tuhan kasih kecerdasan, otaknya dipakai. Jangan nggak belajar, ya sama aja. Tuhan bisa membuat orang bodoh menjadi orang pintar, asal orang itu mau hidup dalam takut akan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Bu, kalau anak-anaknya rada-rada, ya aduh kayaknya anakku ini susah nyambung, susah belajar, susah ngerti, doakan dia dan ajarin dia untuk jadi anak yang takut akan Tuhan. Kalau anak-anak lain gak baca Alkitab, suruh anak saudara baca Alkitab. Kalau anak-anak lain gak berdoa, suruh dia disiplin berdoa. Ajari dari kecil takut akan Tuhan supaya dia jadi anak yang cerdas. Kelak akan jadi generasi yang gilang gemilang, yang mungkin hari ini diremehkan oleh orang, yang hari ini orang berkata dia tinggal kelas, yang hari ini orang berkata dia tidak bisa ikuti pelajaran, tapi di masa depan dia akan jadi orang-orang yang terkenal dan kenamaan karena kecerdasan yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Haleluya. Pengetahuan yang berikutnya di dalam ayat yang keempat disebut sebagai kebijaksanaan. Bahasa Ibraninya mezimah. Mezimah ini berarti kemampuan untuk merencanakan. Kecerdikan dan kemampuan membedakan apa yang benar dan yang salah. Itu yang dimaksud sebagai kebijaksanaan di dalam ayat yang keempat. Mezimah, sekali lagi mezimah itu kecerdikan, kemampuan merencanakan, dan kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah. Kita perlu perencanaan dalam hidup, tapi waktu mulai mikir, nggak ada ide. Butuh ide, nggak bisa. Tahukah saudara kenapa Salomo bisa mengubah banyak lagu? Bisa mengiring membuat banyak syair dan puisi karena Allah memberikan kepadanya hikmat bijaksana. Coba perhatikan, saya teringat, saya buka dulu ya. Ya, 1 Raja-Raja 4 ayat 32.
Jadi Raja Salomo itu adalah seorang pencipta lagu. Dari mana dia bisa mencipta lagu? Karena Tuhan memberikan kepadanya bijaksana, kemampuan untuk merencana. Termasuk bikin lagu itu kan merencana. Satu Raja-Raja pasal yang keempat, mulai ayat 31. Kak Septi, mulai ayat 31. Ia yang dimaksud di sini Salomo, lebih bijaksana daripada semua orang. Daripada Etan, orang Ezrai itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Ini orang-orang yang terkenal bijaksana, tapi Salomo lebih bijaksana. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ayat 32, ia menggubah berapa? 3.000 amsal. Dan nyanyiannya ada 1.005. 1.000. Dia ciptakan 1.000 lagu. Ini pencipta lagu. Luar biasa, kalau Indonesia udah dapat royalti dia. Coba ayat 33. Ia bersajak tentang pohon-pohonan. Nengok pohon bikin sajak, nengok pohon bikin puisi. Nengok pohon bikin pantun. Nengok angkot bikin pantun. Apa aja ditengok, dibikinnya pantun, dibikinnya puisi. Ya. Makanya tidak heran muncul yang namanya Kidung Agung. Ditengoknya istrinya, keluar puisi. Mulai engkau cantikku di antara segala perempuan, katanya. Dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu, sampai kepada lumut-lumut yang tumbuh di dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Nggak tahu ada nggak puisinya tentang ular kobra gitu kan. Lalu mulai berpuisi dia. Ayat 34, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu, tentang kebijaksanaannya itu. Kenapa bisa merencana? Kenapa bisa menghasilkan produk? Kenapa dia bisa melahirkan ide-ide yang brilian? Karena dia diberikan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu benihnya adalah takut akan Tuhan. Tapi lihatlah Salomo sesudah dia hidup tidak takut akan Tuhan. Saya percaya bahwa di akhir hidupnya Salomo bertobat. Buktinya apa? Kitab Pengkhotbah. Tapi bedakan kualitas Amsal dengan kualitas Pengkhotbah. Pengkhotbah isinya itu kok kayak skeptis tentang hidup. Semuanya sia-sia. Usaha menjaring angin, itu aja diulang-ulanginya. Sia-sia. Usaha menjaring angin, kayak kurang kreasi ya. Kenapa? Udah turun hikmatnya. Tidak lagi takut akan Tuhan. Makanya di akhir penutupnya, ini Tuhan kasih hikmat sama saya. Bawa kita ke situ. Coba kita baca Pengkhotbah. Nih, khotbah pun Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih pengertian. Pengkhotbah pasal yang terakhir itu, penutup dari semuanya, supaya kita tidak merasa bahwa hidup kita ini sia-sia. Pengkhotbah 12. Ayat 13. Kita baca bersama. Kita baca bersama ya. Yuk berdiri. Ya nggak bosan duduk. Pengkhotbah 12 ayat yang 13. 3 ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Silakan duduk. Semuanya sia-sia, semua usaha menjaring angin. Kenapa? Karena Salomo sudah mendapat semua kemuliaan dalam hidupnya. Ketenaran, harta, pengaruh, kekayaan, perempuan. Ada orang yang bilang gini, kayak mana gak bilang dia sia-sia. Istrinya 700, gundiknya 300. Awak satu pun belum ada. Enak dia bilang sia-sia, udah dapatnya 1.000 kata orang. Aku satu pun belum. Salomo sudah dapat semua dalam hidupnya. Tapi akhirnya semuanya berakhir dalam kesia-siaan. Kenapa? Karena dia tidak mempertahankan hidupnya, takut akan Tuhan. Dia jatuh kepada penyembahan berhala karena dia menikahi perempuan-perempuan yang tidak takut Tuhan.
Makanya anak-anak muda, bukan hanya kamu yang harus takut Tuhan, pasangan hidupmu juga harus takut Tuhan. Supaya jangan seperti Salomo, kamu berpuisi, semuanya sia-sia, usaha menjaring angin. Sia-sia aku sertifikasi. Sia-sia istriku cantik. Sia-sia rumahku besar. Sia-sia mobilku mewah. Toh aku mati juga, katanya. Kesia-siaan dialami Salomo karena dia tidak mempertahankan hidupnya takut akan Tuhan. Di akhir hidupnya baru dia sadar. Dia tulis pengkhotbah, aku sudah mengalami semuanya. Dan dalam penutupnya dia berkata, akhir kata, apa yang paling penting dari segala yang kuajarkan selama ini, takutlah akan Tuhan. Jadi takut Tuhan itu sesuatu yang penting. Katakan sebelahnya, sesuatu yang penting. Berikutnya yang diberikan, kembali ke PowerPoint enggak? Sudah ada 5 ya, masih ingat? Masih ingat? Yang pertama apa? Hikmat. Yang kedua, petunjuk atau didikan. Yang ketiga, pengertian. Yang keempat, kecerdasan. Yang kelima, kebijaksanaan. Yang keenam, ilmu. Dari ayat yang ke-5, Tuhan memberikan ilmu. Nanti akan saya tampilkan orang-orang Kristen takut akan Tuhan dan mereka cemerlang dalam ilmu pengetahuan. Nanti kita akan lihat ya contoh-contohnya. Dan yang berikutnya adalah bahan pertimbangan. Ya, dalam bahasa Ibrani itu berarti tuntunan atau arahan. Mirip-mirip dengan didikan tadi. Ya, dia bisa bertimbang dengan baik. Ya, memutuskan dengan baik, tidak salah langkah. Dan ayat yang ke-6, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Yang terakhir adalah Tuhan memberikan kemampuan memahami hal-hal yang sulit. Apa hal-hal yang sulit saudara pahami di dalam hidup ini? Kimia kah? Banyak, termasuk misteri mengenai jodohku. Aku belum paham sampai sekarang. Banyak hal yang belum dipahami, banyak. Suamiku sampai sekarang aku nggak bisa pahami. Banyak yang belum pahami, oh banyak Pak Pendeta, istriku nggak paham aku sampai sekarang. Bisa tiba-tiba merajuk, bisa tiba-tiba ketawa. Apa yang sulit dipahami itu melebihi amsal, ibarat perkataan, teka-teki, teka-teko. Lebih sulit lagi memahami perempuan, kata Alkitab ya. Iya, tapi yang sulit dipahami itu pun bisa dipahami. Kalau bapak-bapak hidup takut akan Tuhan. Pak, yang sampai sekarang masih sulit memahami istri, kok kayaknya nggak bisa sinkron aku sama istriku ya, kok nggak nyambung, terus kami beda frekuensi. Ya kan? Dia frekuensi 452 Hz. Aku frekuensinya 600, nggak nyambung. Pak, butuh takut akan Tuhan supaya nyambung. Ya, ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengetahuan. Ada 8 jenis tadi. Hikmat, yang kedua petunjuk, yang ketiga pengertian, yang keempat kecerdasan, yang kelima kebijaksanaan, yang keenam ilmu pengetahuan, yang ketujuh bahan pertimbangan, dan yang ke-8 kemampuan memahami hal-hal yang sulit. Inilah pengetahuan akaliah yang disediakan bagi orang-orang yang mau hidup takut akan Tuhan. Ada Sir Isaac Newton. Dia adalah salah satu ilmuwan terbesar sepanjang sejarah, penemu hukum gravitasi dan hukum Newton. Dia seorang ilmuwan dan matematikawan. Dan dalam beberapa quotes atau pernyataannya yang saya kutip, dia berkata seperti ini, takut akan Tuhan adalah dasar dari kebijaksanaan sejati. Ini seorang Kristen, dia ngomong seperti itu.
Berikutnya dia berkata, semua temuan saya adalah jawaban atas doa saya. Saya sangat percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang memperoleh wahyu. Saya mempelajari Alkitab setiap hari. Ternyata Newton yang pintar itu dan punya ilmu pengetahuan, Tuhan singkapkan rahasia-rahasia pengetahuan kepadanya. Kenapa? Karena dia membaca Alkitab setiap hari. Jangan mikir, untuk apalah aku baca setiap hari, nggak jelas pun, nggak ngerti pun. Waktu saudara nggak ngerti pun, Tuhan memberikan sesuatu, Tuhan memberikan pencerahan. Tuhan sedang mendongkel kerak-kerak di otak kita ini yang sudah berkerak lama, sehingga kemudian gigi itu nggak bisa masuk, nyumbat, jadi suka nggak nyambung. Ada orang diajak bicara nggak nyambung, kita bicara A dia jawab B, kita tanya A dia jawab C. Itu sebabnya orang-orang yang sering kami konseling, bahkan yang sudah ya gitu ya 11:12 gitulah kira-kira, terapinya adalah firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap. Kalau mau pinter, mau tumbuh, ya, mau pinter juga, baca firman Tuhan, takut akan Tuhan. Berikutnya ada Blaise Pascal, seorang ahli matematika, fisika, dan seorang filosof, ahli filsafat. Dia berkata, manusia memiliki kekosongan dalam hatinya dan hanya dapat diisi oleh Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari kebijaksanaan. Jika kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak dapat mengenal tujuan hidup kita. Ini pernyataan dari Blaise Pascal. Berikutnya Michael Faraday. Kalau saudara tahu baterai, elektromagnet, kipas, dan banyak yang diciptakan oleh prinsip elektromagnet, termasuk pembangkit, generator, itu dari prinsip elektromagnet prinsipnya ditemukan oleh seorang yang bernama Michael Faraday. Dan dia berkata seperti ini, takut akan Tuhan yang adalah awal dari kebijaksanaan mengajarkan saya untuk memahami hukum alam yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi Tuhan sudah kasih hukum di alam ini, tapi manusia perlu memahaminya, dan Tuhan memberikan pemahaman waktu kita takut akan Tuhan. Berikutnya James Clerk Maxwell. Ini adalah seorang yang punya kontribusi besar atas teori elektromagnet modern, dan dia berkata, takut akan Tuhan adalah kunci dalam memahami hukum-hukum alam. Segala sesuatu diciptakan dengan kebijaksanaan Tuhan. Jadi karena Tuhan yang bijaksana yang ciptakan itu, dia juga bisa mengajarkan kebijaksanaan itu kepada kita. Berikutnya Werner Heisenberg, penemu prinsip ketidakpastian dalam mekanika kuantum. Nah, ini paling ribet ini, bicara fisika kuantum. Dia bilang begini, langkah pertama dalam ilmu pengetahuan akan membuat seseorang menjadi ateis. Orang kalau ilmunya tanggung, belajarnya tanggung, pengetahuannya tanggung, ada yang jadi ateis, nggak percaya Tuhan. Dia pikir dia udah tahu semuanya. Tapi Heisenberg berkata begini, tetapi pada akhirnya ilmu pengetahuan pada puncaknya membawa seseorang kembali kepada Tuhan. Sebab begitu dia mengerti rahasia puncak dari yang dia pelajari, oh dia tahu memang semuanya karena ada Tuhan. Dan masih banyak ya, ada 15 lebih daftar, tapi saya nggak usah munculkan semua. Setidaknya 5 orang terkenal ini sudah mewakili orang-orang Kristen yang menjadi jenius, yang menjadi cerdas, yang menjadi berilmu dan berpengetahuan, karena mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Tapi saya sudah berkata tadi
Yang diberikan oleh takut akan Tuhan itu bukan saja pengetahuan yang sifatnya akaliah, tapi kecerdasan rohani. Tuhan akan memberikan kecerdasan rohani kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita akan baca 2 ayat, pertama Amsal 2 ayat yang kelima. 3 ya. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Selanjutnya, Amsal 9 ayat yang ke-10. 3 ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kata mengenal di dalam ayat ini juga menggunakan kata da'at. Yang tadi di Amsal 1 ayat 7 diterjemahkan sebagai pengetahuan. Jadi ternyata pengetahuan yang diberikan kepada kita bukan hanya bersifat akaliah tapi rohaniah. Itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan juga akan menuai pengenalan akan Allah. Dia akan jadi orang yang mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Anak muda, kemarin kita podcast soal jati diri. Rupa-rupanya bukan hanya yang remaja, kakak-kakaknya yang sudah senior pun banyak yang masih mencari jati diri. Belum jelas dan belum mengerti. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kita akan mengerti kehendak Tuhan, kita akan mengerti rencana Tuhan, kita akan mengerti kemauan Tuhan, bahkan kita akan mengenal Tuhan ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Luar biasa kalau kita ngerti apa maunya Tuhan sama kita. Apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Pasti kita jadi orang-orang yang luar biasa. Bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Kita bisa mengerti di mana Allah sedang ingin bekerja. Kita bisa dibuat mengerti area-area mana yang sedang diberkati oleh Tuhan. Dan area-area mana yang Tuhan sedang tidak berkenan untuk memberkatinya. Kita bisa mengerti pergerakan Roh Kudus di dunia ini. Pergerakan Roh Kudus di bangsa ini. Kita bisa mengerti step demi step pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun tentu saja tidak akan mengerti seluruhnya. Seluruh rahasia adalah milik Tuhan. Menyembunyikan rahasia itu adalah kemuliaan Allah. Tapi kita akan dibuat mengerti. Tidak akan bengong terus. Kita akan semakin mengenal Tuhan ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan. Dan dampaknya akan luar biasa. Kita semua akan jadi orang yang luar biasa secara jasmani, juga akan jadi orang yang luar biasa secara rohani. Pemakaian-pemakaian Tuhan juga akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekarang saya sampai kepada hal yang penting. Ya, saya sampaikan secara singkat. Apa itu takut akan Tuhan? Sebenarnya satu ayat ini sudah cukup meringkas semua, tapi kita akan baca beberapa ayat. Kita baca ini dulu. 1 Samuel 12 ayat 14. 3, ya, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Takut akan Tuhan, yang pertama adalah sikap hormat dan kagum kepada Tuhan, sehingga kita ingin mendedikasikan diri kita kepada Tuhan, termasuk dalam ibadah. Itu takut Tuhan. Dia hormat kepada Tuhan, kagum kepada Tuhan, sehingga baginya rugi kalau nggak datang ibadah minggu. Itu takut Tuhan. Rugi rasanya kalau nggak ikut berdoa dengan teman-teman. Rugi rasanya kalau nggak komsel. Kenapa di komsel ketemu saudara seiman, di komsel ketemu dengan hadirat Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Saking kagumnya dia, saudara kalau punya artis favorit, pengen ketemu
Pengen. Pengen ajak foto? Pengen. Ketika kita kagum akan Tuhan, kita ingin terus bertemu dengan Dia. Dan inilah takut akan Tuhan. Rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Rindu melayani Dia. Rindu mendedikasikan hidup kepadanya. Kenapa? Karena memang kita benar-benar hormat dan kagum akan Dia. Takut akan Tuhan yang kedua adalah mendengarkan firman-Nya. Itu tadi yang dikatakan Salomo, akhir dari segala sesuatu, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Takut akan Tuhan itu taat kepada firman. Bukan rasa ngeri, takut dihukum atau takut dimarahin. Takut akan Tuhan adalah taat firman Tuhan. Dan orang-orang yang taat firman Tuhan dikarunia pengetahuan akaliah dan kecerdasan rohaniah. Dan takut akan Tuhan yang ketiga adalah suatu kesadaran akan kehadirannya yang kudus, sehingga kita rindu untuk hidup benar dan takut bahkan membenci dosa. Kita akan membaca Pengkhotbah 8 ayat 12. Kita baca bersama. 3 ya, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Jadi gini, takut Tuhan itu sadar Tuhan ada, Tuhan melihat walaupun saya tidak melihat. Sehingga sekalipun kita di tempat-tempat tersembunyi, orang gak lihat, tapi Tuhan lihat. Ya, bapak-bapak yang masih merokok, pelan-pelan berhenti merokok ya. Ya. Tapi ada yang begini, datang pendeta, sembunyikannya rokoknya. Minggir dia ke paret, dibuangnya. Shalom Pak, saya bisa nggak lihat rokok di tangan saudara, tapi Tuhan lihat. Itu namanya takut Tuhan. Jangan hanya takut sama orang, rajin kalau dilihat, tapi kalau nggak dilihat, takut Tuhan itu, Tuhan nggak lihat, tetap setia. Bukan Tuhan nggak lihat, manusia nggak lihat, pendeta nggak lihat, tapi karena dia sadar Tuhan lihat, tetap setia. Dan Amsal ayat terakhir, Amsal 8 ayat 13, 3 ya, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Karena dia sadar Tuhan lihat. Ada Bapa di sorga. Karena kita tahu dia selalu melihat dan memperhatikan kita. Bahkan di ruang gelap sekalipun, di kamar mandi, di kamar kita sendiri, orang tidak lihat, tapi sadar Tuhan lihat. Karena aku tahu Tuhan lihat, aku tidak lakukan dosa. Itulah namanya takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan akan menerima pengetahuan jasmani maupun rohani. Diberkatilah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan.